Berlatarkan waktu 1982, kita diperlihatkan dengan sang veteran perang Vietnam terbaik sepanjang masa, yaitu John Rambo, kelahiran Arizona, Amerika Serikat. Di sini Rambo nampak sedang berkelana ke suatu daerah terpencil di Amerika untuk mencari rekan seperjuangannya dulu, yaitu Del McBerry. Hingga akhirnya di sini Rambo bertemu dengan emak-emak di sana. Rambo pun langsung menanyakan keberadaan temannya, yaitu Del Mac. Namun sayang beribu sayang, Del McBerry ternyata telah meninggal akibat kanker yang dideritanya. Mendengar fakta itu lantas membuat Rambo sangat syok. Kemudian Rambo pun pergi dari sana dengan keadaan lesu. Di tengah perjalanan, Rambo pun kelaparan dan ia berniat membeli nasi Padang di suatu kota kecil di sana. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang sheriff di kota tersebut. Ia bernama Will Tissel. Bisa dilihat jika Will sangat akrab dengan para warga di sana. Di perjalanan ia pun bertemu dengan Rambo. Will pun menanyakan ada keperluan apa Rambo memasuki wilayahnya. Namun di sini Rambo masih dalam keadaan sedih, dan ia tak terlalu memperdulikan Will. Will pun merasa jengkel dan membawa Rambo untuk diantar ke suatu tempat. Di dalam mobil, Rambo pun berkata kepada Will jika ia hanya ingin membeli nasi Padang di sana. Will pun mengatakan jika ia tak ingin melihat gelandangan memasuki wilayahnya. Setibanya di lokasi, ternyata Rambo diantar keluar dari kota oleh Will. Rambo yang menyadari itu lantas memutuskan untuk masuk kembali. Will yang melihat itu pun jengkel dan memutuskan untuk berputar kembali menemui Rambo. Karena telah terlanjur baper, Rambo pun melawan Will. Will pun menggeledah Rambo dan ia menemukan sebuah pisau. Dan Rambo pun dibawa ke kantor oleh Will. Setibanya di kantor, Rambo pun diproses dan ia akan dipenjara selama 3 bulan akibat berani melawan aparat. Rambo pun ditanyai namanya oleh seorang sheriff yang bernama Gault. Namun Rambo malah terdiam dan sekilas teringat masa kelamnya saat ditawan dan disiksa oleh tentara Vietnam dahulu. Karena tak mau bicara, sheriff itu pun mengambil paksa kalung Rambo. Dan mereka mengetahui jika Rambo adalah seorang tentara veteran. Meskipun begitu mereka tetap saja memperlakukan Rambo dengan tidak baik. Di sini mereka akan membersihkan Rambo terlebih dahulu karena penampilan Rambo sangat acak-acakan dan bau. Setelah selesai memandikan Rambo, mereka pun berniat akan mencukur bulu-bulu Rambo menggunakan pisau kecil. Akibat trauma yang dideritanya, lagi-lagi Rambo teringat masa kelamnya saat disiksa. Rambo yang sudah tidak tahan lagi akhirnya memberontak dan menghajar semua sheriff di kantor itu. Dengan cepat Rambo bergegas keluar dan merebut salah satu motor warga hingga terjadilah kejar-kejaran. Dengan insting tentaranya, Rambo pun menggiring Will memasuki hutan pegunungan di sana. Dengan sedikit memaksa, Will terus memburu Rambo hingga membuat mobilnya terperosok ke dalam kali. Dengan kesal, Will mengancam Rambo jika ia tak akan bisa lolos darinya. Lalu datanglah rekannya Will. Di sini Will menyuruh rekannya untuk menghubungi markas pusat, agar membawa anjing pelacak dan helikopter untuk memburu Rambo yang saat ini memasuki hutan. Singkat cerita bantuan pun tiba dan langsung memburu Rambo dengan bantuan anjing pelacak.
Rambo yang terus berlari akhirnya terpojok di suatu tebing yang tinggi. Melihat jika para serif telah dekat, membuat Rambo menjadi nekat menuruni tebing tersebut. Sialnya, keberadaan Rambo pun diketahui oleh Sheriff Galt yang menggunakan helikopter. Galt yang masih dendam berniat membunuh Rambo. Dengan membabi buta, ia menembaki Rambo akan tetapi tidak ada yang berhasil menggenainya. Tak ingin tertembak, akhirnya Rambo pun nekat terjun ke pepohonan yang ada di bawahnya. Namun sayang akibat insiden itu membuat lengan Rambo robek dan berdarah. Galt yang masih dendam terus-terusan menembaki Rambo. Rambo pun jengkel dan ia mengambil sebongkah batu lalu melemparkannya ke helikopter Galt, yang membuat helikopter tersebut oleng dan membuat Galt terjatuh. Dengan cepat Rambo mengambil senapannya dan bersembunyi di balik tebing. Tidak lama kemudian Will bersama rekannya pun tiba. Mereka pun syok dan terkejut mendapati Galt yang terbaring tak bernyawa. Rambo pun menjahit lengannya yang robek sebelumnya. Setelah itu, Rambo pun menyerahkan diri dan mengatakan jika kematian Galt bukanlah salahnya. Will pun marah dan menembaki Rambo ramai-ramai. Namun tak ada yang berhasil menggenainya. Will bersama rekannya pun turun untuk memeriksa mayatnya Galt. Tidak lama kemudian, mereka pun mendapatkan kabar jikalau Rambo adalah seorang pahlawan perang berbaret hijau dan banyak menerima medali kehormatan. Mendengar fakta itu lantas membuat nyari mereka ciut dan terjadilah keributan di antara mereka. Di sini Will tetap saja ngeyel. Ia tetap berniat memburu dan membalaskan kematian Galt. Kembali lagi ke Rambo yang saat ini sedang membuat perangkap jebakan untuk menghadapi kelompok Will. Will bersama rekannya pun terus melakukan perburuan terhadap Rambo dengan bantuan anjing pelacak. Singkat cerita mereka pun menemukan keberadaan Rambo dan langsung melepaskan anjing-anjingnya. Namun Rambo dengan sangat mudah membunuh anjing-anjing itu. Setelah itu Rambo menggiring mereka memasuki tempat di mana terdapat banyak jebakan yang ia buat. Will bersama rekannya yang terpancing akhirnya satu persatu terkena jebakan yang Rambo buat. Hingga tersisalah Will. Di sini Rambo menodong dan mengatakan jika ia bisa saja membunuh mereka semua termasuk Will. Namun ia masih berbaik hati. Dan Rambo juga berkata untuk berhenti mengejarnya, jika tidak ia akan memburu dan membunuh Will. Mendengar kata-kata itu membuat Will menangis dan terkencing. Lalu Will bersama rekan-rekannya pun dibawa ke tenda untuk diobati. Dan berita tentang Rambo tersebar dengan cepat. Terlihat salah satu wartawan meremehkan dan mengatakan jika Rambo akan tertangkap dalam hitungan jam saja. Di sini Will tetap ngeyel. Ia masih berniat untuk menangkap Rambo dengan caranya sendiri. Tidak lama kemudian muncullah seorang kolonel tentara yang bernama Trautman. Di sini Trautman berkata jika ialah orang yang telah melatih Rambo, dan ia akan membantu menangkap Rambo. Namun dengan egonya Will menolak niat baik dari kolonel. Kolonel pun mengatakan jika Will harus menyiapkan kantung mayat yang banyak. Karena bukan mereka yang memburu Rambo, melainkan Rambo lah yang akan memburu mereka. Mendengar kata-kata itu lantas membuat Will menerima bantuan dari kolonel. Scene kembali lagi ke Rambo yang kini sedang berburu untuk dimakan. Setelah mendapatkan buruannya, Rambo langsung menikmatinya. Tidak lama kemudian kolonel menghubungi Rambo melalui walkie-talkie yang diambil Rambo dari Will di kejadian sebelumnya. Mendengar suara kolonel, akhirnya Rambo merespon. Dan di sini terjadi percakapan panjang di mana mereka telah lama tak bertemu. Singkatnya kolonel meminta Rambo agar menyerahkan diri saja. Akan tetapi Rambo menolak. Menurutnya bukan ia yang memulai peperangan ini. Karena tak ada titik terang, akhirnya Will memutuskan untuk menggurusnya sendiri.
karena ia telah berhasil melacak dan mengetahui keberadaan Rambo. Keesokan paginya puluhan sheriff pun bersatu untuk menangkap Rambo. Rambo yang mengetahui itu pun bergegas menuju persembunyiannya. Di tengah hutan Rambo bertemu dengan salah satu anak yang sedang berburu. Rambo pun melepaskannya. Namun si anak malah memberitahukan keberadaan Rambo kepada para sheriff. Dan Rambo pun ditembaki. Lalu Will mengabari bawahannya agar tidak membunuh Rambo. Akan tetapi omongan Will tidak didengarkan. Mereka terus menembaki hingga membazoka tambang tempat Rambo bersembunyi. Mereka pun mengira jika Rambo telah tewas, dan merayakannya dengan cara foto-foto. Tidak lama kemudian, Will pun tiba di lokasi dan memarahi bawahannya karena tidak mendengarkan perkataannya untuk tidak membunuh Rambo. Setelah itu Will mengolok-olok kolonel, karena prajurit terbaiknya yaitu Rambo telah tewas di tangan bawahnya. Namun kolonel hanya tersenyum. Scene berpindah ke Rambo yang ternyata masih hidup. Akan tetapi ia terkurung di dalam tambang tersebut. Rambo pun membuat obor dan mencoba mencari jalan keluar dari tambang tersebut. Rambo yang merupakan veteran perang ahli gerilya sudah terbiasa dengan situasi yang dihadapinya saat ini. Tak sia-sia, akhirnya Rambo berhasil menemukan jalan keluar dari sana. Di luar, Rambo merencanakan untuk balas dendam kepada para sheriff bangke yang mencoba membunuhnya. Rambo pun melompat dan berhasil merebut salah satu mobil sheriff yang membawa senjata M60. Dengan cepat sheriff tersebut memberikan kabar jikalau John Rambo masih hidup, dan saat ini menuju ke kota wilayah Sheriff Will. Dengan cepat mereka menggerahkan pasukan untuk menangkap Rambo hingga terjadilah kejar-kejaran. Di sini Rambo berhasil mengecoh dan membuat mobil sheriff tersebut meledak. Tidak sampai di situ saja, ternyata ia sudah ditunggu dan dihadang oleh belasan sheriff. Dengan kebarbarannya, Rambo menerobos mobil yang menghadangnya itu. Singkat cerita malam pun tiba. Dan kini Rambo telah tiba di kota tempat Sheriff Will. Dengan amarah, Rambo menabrak dan meledakkan pom bensin di sana. Sebagai pertanda jikalau peperangan telah dimulai. Will yang melihat itu lantas ketakutan setengah mati. Will pun mengambil senjata dan naik ke atas loteng kantornya. Sedangkan Rambo kini mengendap-endap mencari keberadaan Will. Dengan cerdik, Rambo menembaki semua lampu hingga membuat semua kota menjadi gelap gulita. Dengan begitu Rambo bisa leluasa bergerak tanpa diketahui. Untuk mengetahui keberadaan Will, Rambo mengumpulkan bubuk mesiu dari senjata. Setelah itu ia langsung meledakkannya. Benar saja ternyata cara Rambo berhasil. Ia mengetahui keberadaan Will yang saat ini bersembunyi di atas loteng. Dengan membabi buta, Rambo menembaki kantor Will tanpa henti, hingga membuat Will berkeringat dingin. Will pun mengetahui jika Rambo berada di bawahnya. Dan Will pun bersiap-siap untuk menembak Rambo. Namun Rambo telah mengetahui terlebih dahulu. Hingga akhirnya ia pun berhasil menembak Will hingga terjatuh. Pada saat Rambo ingin mengeksekusi Will, datanglah Kolonel Trautman yang menenangkan Rambo. Kolonel berkata jika tempat itu telah dikepung oleh ratusan militer, mana mungkin Rambo bisa menang. Akan tetapi Rambo tak gentar sedikit pun.
Namun kolonel terus menenangkan hingga amarah Rambo meredah. Nothing! And I see all those maggots at the... Who are they? The protect civilian life is nothing! I can drive a tank. I can't even hold a job. Fucking God! Di sini Rambo menceritakan keluh kesah di dalam hatinya, di mana ia masih merasa terpukul akibat semua teman-temannya yang tewas akibat bertugas di Vietnam dahulu. Teman-temannya mati secara mengenaskan tepat di depan matanya. Di sini bisa kita simpulkan jikalau Rambo mengalami trauma yang sangat berat. Dan berkat bujukan dari Kolonel Trautman, akhirnya Rambo merasa lebih tenang dan ia pun menyerahkan diri dengan didampingi oleh Kolonel. Dan film Rambo 1 pun selesai. Kita lanjut ke Rambo 2. Scene berpindah ke tahun 1985. Dan kita diperlihatkan dengan para tawanan penjara yang sedang memecah batu. Dan ternyata, Rambo juga ditawan di sana akibat ulahnya yang menghancurkan kota 3 tahun lalu. Tidak lama kemudian datanglah Kolonel Trautman. Di sini Kolonel menawari Rambo untuk menjalankan suatu misi rahasia ke hutan Vietnam. Awalnya Rambo menolak, karena ia telah muak dengan peperangan. Akan tetapi Kolonel pun berkata, jika saja misinya berhasil, maka Rambo akan mendapat pengampunan dari Presiden, dan ia bisa bebas dari penjara ini. Mendengar hal itu, akhirnya Rambo setuju mengambil misi tersebut. I'll get the rest of you out of here. Singkat cerita, Rambo pun dibawa ke pangkalan militer yang berada di Thailand untuk menjalankan misinya. Setelah tiba, Rambo pun dipertemukan dengan Murdoch, orang yang punya operasi ini. Combination. Got around, didn't you, in Southeast? Di sini Murdoch menjelaskan misinya, yaitu hanya mengambil foto para tawanan perang Amerika, dan tidak melakukan kontak senjata dengan musuh. Mendengar hal itu lantas membuat Rambo terkejut dan tak percaya jika ia harus meninggalkan para tawanan. That I feel with your participation. Setelah itu Rambo dibawa oleh Kolonel Trautman untuk melihat-lihat teknologi canggih di sana. Murdoch mengatakan jika Rambo akan aman dengan senjata dan teknologi yang ia punya. Namun menurut Rambo senjata terbaik adalah pikiran. Kemudian Rambo menyiapkan peralatan dan senjata untuk menjalankan misinya. Setelah semuanya telah siap, Rambo pun pergi menuju hutan Vietnam. Singkat cerita, Rambo telah tiba di lokasi yang ditentukan, dan ia bersiap untuk terjun. Namun Rambo mendapat kendala, di mana barang-barang yang ia bawa tersangkut. Dan mau tidak mau Rambo pun terpaksa membuang barang-barangnya. Meskipun tanpa peralatan, Rambo dengan mudah menentukan lokasi yang ia tuju. Mengingat Rambo adalah veteran perang Vietnam, dan ia sangat mengetahui detail seluk-beluk hutan tersebut. Di tengah hutan, Rambo melihat seseorang yang mencurigakan. Dengan cepat Rambo pun menyergap dan menangkap orang itu. Dan ternyata orang tersebut adalah rekannya Rambo di misi. Ia bernama Chobao. Chobao pun menanyakan mengapa Rambo sangat lama. Rambo pun berkata jika ia tersangkut di pesawat. Karena lewat jalur darat sangat berbahaya, Chobao pun mengajak Rambo untuk melintasi jalur air. Dengan cara menyewa perompak di sana. Setelah deal dengan harga, mereka pun pergi menuju lokasi camp Vietnam. What about patrol boat? Di kapal Chobao bertanya, kenapa Rambo bisa terlibat dengan misi berbahaya ini? Rambo pun mengatakan jika ia adalah tumbal dan bisa dikorbankan. Sedangkan Chobao sendiri, ia terpaksa menjalankan misi ini, karena menggantikan ayahnya yang tewas saat menjalankan misi. Singkat cerita, mereka pun tiba dan bergegas menuju camp Vietnam.
Setibanya di sana, mereka melihat PSK dari desa yang hendak melayani para tentara di Kempitu. Lalu Rambo merakit panah andalannya untuk membebaskan para tawanan. Chobao pun melarang Rambo. Menurutnya misi mereka hanya mengambil foto dan tidak ada kontak senjata. Rambo pun ngeyel dan tetap ingin menyelamatkan tawanan. Dengan perlahan ia memasuki camp itu untuk mencari keberadaan para tawanan. Dan akhirnya Rambo berhasil menemukan keberadaan para tawanan. Di sini ia sangat kaget mendapati jika tawanan dalam kondisi mengenaskan. Rambo pun melepaskan salah satu dari mereka. Dengan mengendap-endap Rambo berhasil membunuh musuh satu persatu menggunakan panah andalannya. Keesokan paginya, salah satu tentara Vietnam pun menemukan rekan mereka yang tewas oleh Rambo. Dengan cepat mereka membunyikan alarm dan memburu Rambo. Dan pada saat itu pula Kolonel Trautman bersama tentara bayaran pergi untuk menjemput Rambo. Di sini lokasi Rambo diketahui, karena tentara Vietnam menemukan dan mengikuti jejak Rambo yang tertinggal. Mereka yang mengetahui Rambo kabur dengan kapal perompak, langsung bergegas menghubungi bala bantuan untuk mengejar Rambo menggunakan kapal tempur. Di dalam kapal Rambo mendapati jika kapal perang musuh menuju ke lokasinya. Dan pada saat itu pula ternyata mereka dikhianati oleh para perompak. Namun di sini Rambo berhasil membalikkan keadaan dan membantai para perompak yang kurang jam terbang itu. Di sini Rambo menyuruh Chobao dan tawanan untuk berenang ke tepian terlebih dahulu, sedangkan ia akan menghadapi kapal musuh sendirian. Dengan bermodalkan satu peluru bazooka di sana, Rambo berhasil meledakkan kapal perang tersebut. Pada saat Rambo hendak melompat, tiba-tiba ia dicekik oleh salah satu perompak yang masih hidup. Namun lagi-lagi Rambo berhasil membunuhnya dan mereka pun akhirnya selamat. Di tengah perjalanan Rambo memutuskan untuk berpisah jalan dengan Chobao. Para tentara Vietnam yang terus mengejar akhirnya menemukan Rambo dan menghujani Rambo menggunakan mortar. Tidak lama kemudian Kolonel Trautman tiba, dan ia sangat terkejut jika Rambo berhasil menyelamatkan satu tawanan. Murdoch yang mengetahui hal itu lantas tak senang, dan langsung memberikan perintah yang aneh. Murdoch menyuruh mereka untuk membatalkan penjemputan Rambo, padahal Rambo sudah ada di bawah helikopter mereka. Kolonel Trautman pun mencoba untuk menolong Rambo. Akan tetapi ia tak berdaya setelah ditodong oleh tentara bayaran yang bekerja untuk Murdoch. Dan Rambo pun ditinggalkan begitu saja. Akibatnya membuat Rambo terkepung dan tertangkap, namun beruntung ada Chobao yang menyaksikan dari kejauhan. Setibanya di markas pusat, Kolonel Trautman pun marah atas perintah Murdoch yang aneh itu. Dengan kesal, Kolonel berkata jika Murdoch telah membuat kesalahan yang sangat besar karena telah meninggalkan Rambo. Scene kembali lagi ke Rambo yang saat ini sedang disiksa oleh pemimpin tentara Vietnam yang bernama Letnan Tai. Di sini Rambo direndam di dalam kotoran babi dan dipenuhi dengan lintah. Tidak lama kemudian datanglah tentara Rusia yang tidak lain merupakan sekutu dari Vietnam. Dia adalah pimpinan Rusia yang bernama Kapten Vince Kota, sebut saja Ucok. Ucok pun langsung menginterogasi Rambo. Namun Rambo tetap bungkam. Hingga akhirnya Rambo pun dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi dengan kekerasan. Interrogate you.
Malam harinya datanglah Chobao yang menyamar menjadi PSK untuk menyelamatkan Rambo. Beruntung di sini ia tak dicurigai sedikit pun. Kembali lagi ke Rambo yang saat ini disiksa oleh Ucok bersama anak buahnya, menggunakan setruman listrik tegangan tinggi, hingga membuat lampu di sana menjadi redap-redup. Dikarenakan Rambo masih saja bungkam, mereka pun membawa salah satu tawanan dan mengancam Rambo jika tetap tak membocorkan rahasia, maka ia akan melukai mata tawanan tersebut menggunakan pisau panas. Dikarenakan Rambo tetap bungkam, akhirnya Ucok memberikan informasi percakapan terakhir Rambo, yang ternyata Rambo ditinggalkan atas perintah langsung dari pimpinan misi yaitu Murdoch. Mendengar fakta itu membuat Rambo geram, dan bersedia untuk menghubungi markas Murdoch dengan kode rahasia miliknya. Pada saat bersamaan Chobao telah berhasil menemukan keberadaan Rambo. Rambo pun menghubungi markas pusat. Setelah tersambung, dengan amarah Rambo mengancam Murdoch jika ia akan datang untuk membuat perhitungan. Pada saat itulah Rambo memberontak dengan bantuan Chobao, dan mereka berdua pun kabur ke dalam hutan. Namun para tentara musuh tidak tinggal diam. Mereka terus memburu Rambo ke dalam hutan menggunakan helikopter. Singkat cerita pagi pun tiba. Murdoch yang mendapat ancaman dari Rambo nampak tak tenang dan berkeringat dingin. Sedangkan Rambo dan Chobao kini mereka sedikit lega, karena berhasil lolos dari kejaran tentara musuh yang mengejarnya. Di sini Chobao memberikan perhatian untuk Rambo. Ia meminta agar Rambo bisa mengajaknya kemanapun. Melihat kebaikan Chobao, Rambo pun menyukainya dan mereka pun beremutan. Lalu Rambo dan Chobao melanjutkan pelarian mereka. Tidak selang berapa langkah, Chobao pun tewas karena diberondong peluru oleh tentara Vietnam yang sudah stay menunggu mereka. Melihat itu membuat Rambo ngamuk dan membantai mereka. Di detik-detik kematiannya, Chobao berpesan kepada Rambo untuk tidak melupakannya. Dan Chobao pun tewas. Atas kemarahan yang mendalam, Rambo memutuskan untuk balas dendam atas kematian Chobao. Dan peperangan pun dimulai. Dengan kemampuannya, Rambo berhasil membunuh mereka satu persatu, dari membunuh secara langsung maupun menggunakan anak panah. Dan disinilah kesalahan terbesar mereka, karena telah berani berurusan dengan tentara veteran ahli gerilya yang paling hebat sepanjang masa. Rambo pun mencoba mengelabui mereka, dengan cara menggiring masuk ke dalam perkampungan kecil. Dengan bermodalkan 2 ekor ayam, Rambo mencoba menjebak mereka untuk masuk ke dalam semak-semak. Tentara musuh pun terkecoh, dan mengerahkan banyak pasukan untuk memburu Rambo ke dalam semak-semak itu. Di dalam sana mereka mendapati bercak darah yang berceceran di dedaunan. Mereka pun berpikir jika darah tersebut adalah darahnya Rambo dan langsung mengikuti jejak darah itu. Setelah mentok, mereka pun terkejut karena darah tersebut adalah darahnya ayam yang dibawa Rambo sebelumnya. Dengan cepat Rambo membakar dan membombardir mereka menggunakan anak panah yang terdapat misil kecil di ujungnya. Setelah itu Rambo melanjutkan pelariannya ke arah air terjun. Akan tetapi lokasi Rambo diketahui oleh Letnan Tai, sekaligus orang yang telah membunuh Chobao sebelumnya. Di sini ia menembaki Rambo terus-menerus. Akan tetapi tak ada satupun yang berhasil mengenai Rambo. Melihat itu, dengan percaya diri Rambo membidik dan melepaskan anak panahnya ke arah Letnan Tai hingga membuat tubuhnya hancur. Setelah itu datanglah tentara Rusia yang membawa bom menggunakan helikopter, dan melepaskannya tepat di mana Rambo berada. Beruntung Rambo berhasil menghindar dengan melompat ke air, dan ia juga berhasil menaiki heli tersebut hingga terjadilah pertarungan di dalam heli. Dengan bersusah payah Rambo berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan mengambil alih helikopter tersebut. Rambo pun kembali lagi ke kamp Vietnam dan membombardir tempat tersebut.
Setelah membantai semuanya, Rambo pun keluar heli untuk menyelamatkan para tawanan perang. Namun salah satu tentara Rusia masih hidup dan berhasil menembak satu tawanan. Setelah itu Rambo bergegas pergi dari sana. Tidak lama kemudian, Ucok pun tiba dan langsung mengejar helikopter Rambo. Setelah bertemu ia langsung menembaki ekor heli Rambo bertubi-tubi, hingga mengeluarkan asap dan oleng. Rambo pun mengelabui Ucok dengan cara berpura-pura mati. Pada saat Ucok lengah, Rambo langsung membazoka helikopter Ucok hingga hancur. Dengan rada memaksa, Rambo membawa helikopter tersebut menuju ke pangkalan militer Murdoch yang berada di Thailand. Rambo mengabari pangkalan agar menyiapkan pendaratan darurat, karena ia berhasil membawa semua tawanan perang Amerika. Mendengar hal itu membuat mereka semua bersorak. Namun tidak untuk Murdoch, di sini ia ketakutan setengah mati akibat diancam Rambo sebelumnya. Singkat cerita Rambo pun tiba. Dengan bersusah payah, ia mendaratkan helikopter tersebut. Setelah itu Rambo mengambil senjata dan menghajar salah satu tentara bayaran yang meninggalkan ia sebelumnya. Lalu Rambo memasuki tempat di mana Murdoch berada. Di dalam sana ia mengamuk membombardir alat-alat canggih milik Murdoch. Dengan ketakutan, Murdoch menjelaskan jika ia tidak bermaksud meninggalkan Rambo. Namun lagi-lagi Rambo mengancam Murdoch. Rambo menyuruh Murdoch untuk mencari dan menemukan tawanan lainnya. Jika tidak ia akan mencari dan membunuh Murdoch. Di luar, Kolonel Trautman mencoba membujuk Rambo agar bisa kembali lagi menjadi tentara. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Rambo. Karena ia masih trauma dan telah muak dengan peperangan yang tiada henti. Rambo pun pergi dan film Rambo 2 pun selesai.